Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim ATEM, dari tim teknik elektromedik, mau mempresentasikan hasil magang di RSUD Sidoarjo. Kami berempat dengan jadwal yang sama, ini pada tanggal 22 April sampai tanggal 26 April. Langsung hasil apa gimana, Mbak? Dijelaskan dulu nggak apa-apa, Mas. Jelaskan dulu. Untuk tujuan magang, karena dulu juga merumuskan sesuai job desk dari kami sendiri, itu meliputi di ranah apa saja. Jadi tujuannya yang pertama yaitu mampu merencanakan alur dan format pelaporan pekerjaan. Ini kayak work order, Mbak. Jadi di work order nanti itu kita laporan tiap ada pekerjaan, baik itu komplain maupun kita saat maintenance. Jadi misalnya nanti setelah kita satu tindakan alat kita laporkan, baik itu hanya sekedar kunjungan maupun ada perbaikan atau penggantian spare part. Kemudian yang kedua, yakni mampu membuat prosedur inventaris peralatan medis. Karena di inventaris peralatan medis ini ada ada spesifikasi alat yang agak rinci. Jadi masing-masing alat medis itu ada serial number sama product number. Product number sama part number. Jadi kalau itu sekalian di inventaris juga. Jadi misalnya karena di ranah alat medis itu kan agak sempit kan, Mbak ya. Jadi tidak semua spare part atau mungkin produk atau mungkin alatnya itu bisa dijual di pasaran. Jadi dari situ kita bisa menentukan harus beli di mana, terus order di mana. Mas, mau izin slide-nya nggak jalan. Iya, memang nggak dijalankan. Masih dibaca. Masih menjelaskan. Oh, poin gitu. A. Saya masih menjelaskan poin B. Kemudian yang ketiga, yakni mampu merencanakan SOP pemeliharaan, perbaikan, dan penghapusan peralatan medis. Kalau di RSUD Sidoarjo, pemeliharaan, perbaikan, dan penghapusan ini sudah berjalan. Dan pemeliharaan di RSUD Sidoarjo yang kita dapatkan, pengalaman dan materi yang kita dapatkan di pemeliharaan ini terjadwal setiap 3 bulan sekali. Jadi hasil diskusi juga sama teman-teman ATEM yang di sana, untuk pemeliharaan ini sudah terjadwal di sistem yang namanya SIMAS. Jadi selain dia menjadwalkan, dia juga ada seperti notifikasi. Ya, jadi kalau di sana itu dijadwalkan dalam 3 bulan itu dibagi kayak misalnya ruangan, kemudian atau mungkin dari spek alat, itu tiap waktunya itu selalu ada notifikasi dan itu harus dikerjakan. Nah, sehingga apabila nanti tidak dilakukan pada jadwal yang ditentukan, itu nanti mempengaruhi di hasil laporannya. Jadi kayak misalnya harusnya itu minggu pertama di bulan Mei, karena sudah ada notifikasi dan belum sempat dikerjakan karena banyaknya laporan perbaikan. Akhirnya di jadwal yang minggu itu akhirnya ada kayak peringatan kayak telat gitu jadinya kalau yang di RSUD. Kemudian kalau perbaikan juga sama, itu menggunakan dari SIMAS. Jadi setelah kayak record perbaikannya itu sudah tercantum di SIMAS, kayak kebutuhan spare part, kemudian tindakan laporan tindakannya itu sudah ada di SIMAS itu tadi, di perbaikan. Terus sama yang penghapusan peralatan medis. Kalau yang di RSUD Sidoarjo itu penghapusan atau akhirnya itu hanya bertindak sebagai rekomendasi. Jadi dari tim ATEM itu merekomendasikan kepada user itu untuk dilakukan penghapusan. Tapi nanti ada petugas sendiri yang untuk yang yang memberikan stiker penghapusan itu ada timnya sendiri. Jadi kita merekomendasikan sesuai dengan acuan-acuan di alat-alatnya. Misalnya kayak
ada alat yang discontinue dari spare part maupun aksesoris, kemudian lifetime dari alatnya sendiri, terus kemudian rusak berat yang nggak bisa diperbaiki meskipun ada spare part-nya, tapi kalau sudah tidak bisa diperbaiki itu juga termasuk di penghapusan peralatan medis. Kemudian yang keempat, yakni mampu mengetahui prosedur kalibrasi atau pengujian peralatan medis. Untuk prosedurnya kalibrasi ini dari mulai data inventaris itu nanti diserahkan ke bagian aset, kemudian baru kita mengajukan. Jadi kita mengajukan kalibrasi itu, misal kita jadwalnya, kalau sudah pernah ya, misalnya awalnya Januari, berarti Januari tahun depan itu harus sudah dikalibrasi. Nah, itu nanti dari data yang kita serahkan ke aset atau mungkin ke bagian kayak yang pengadaan gitu ya. Pokoknya yang kolaborasi sama tim kalibrasi nanti itu nanti yang menentukan nanti ada penawarannya. Jadi kita sudah menyerahkan alat-alat apa yang alat-alat kita, list alat kita yang harus dikalibrasi nanti baru kita serahkan. Nah, nanti dari instansi kalibrasi baik negeri maupun swasta nanti baru memberikan penawaran sesuai alat-alat yang kita ajukan tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini materi kegiatan kita, struktur organisasi instalasi pemeliharaan alat medis, terus penyusunan SPO, terus kita melakukan praktek perbaikan alat kesehatan tingkat sederhana. Di sana kita kayak mempelajari bersama-sama struktur organisasinya IPE, kemudian penyusunan SPO, pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi itu seperti apa, kita mempelajari itu. Lalu praktek perbaikan ini kita ikut terjun ke lapangan, melakukan perbaikan, misalnya ada komplain dari ruangan, terus kita terjun ke lapangan, ikut melakukan perbaikan. Tempat dan waktu pelaksanaan kita dari tanggal 22 April sampai 26 April. Hasil pelaksanaan SOP yang kami dapat dari hasil magang, kami mendapatkan SPO tentang pemeliharaan dan pemantauan, SPO tentang perbaikan, SPO kalibrasi dan pengujian, lalu form-form pemeliharaan alat medis, contoh siring pump, nebul, lampu tindakan, dan lain-lain, laporan permintaan perbaikan alat medik, formulir permintaan spare part. Jadi setelah kita mendapatkan hasil dari magang di RSUD Sidoarjo Barat, kita bisa menerapkan beberapa contoh format atau contoh SPO yang ada di sana untuk kita terapkan di sini. Untuk resume kegiatannya, yaitu yang pertama pemaparan struktur organisasi. Dari pertama itu kita didampingi oleh Pak Saleh untuk terimakan ke kepala IPS-nya, kepala IPE. Di sana kan IPE dengan IPS itu berbeda. IPE itu sudah berdiri instalasi sendiri, IPS sendiri. Jadi khusus instalasi elektromedik itu sudah berdiri sendiri. Mbak, maaf ini belum menjelaskan slide ya? Sudah. Kan Slide-nya nggak jalan. Nggak nyala. Ya apa? Nggak bisa, Mbak. Ini sampai resume, Mbak. Apa dari sampai nanti, Mbak? Nanti Iya, boleh. Dikirimkan aja PPT-nya. Walah, kirain masih membaca. Ya kalau kayak gitu di stop terus bisa lagi. Atau coba di stop, Mbak, terus di share screen lagi coba. Oh, gitu, oke, sekedap. Jaringan paling biasa. Ya. Ini muncul apa enggak, Mbak? Sudah. Coba, Mbak.
Teman ya, maksudnya teman-teman kamu aku. Iya. Memang sih. Tapi suaranya kedengaran ya, Mbak? Suaranya jelas, tapi apa PPT-nya nggak jalan. Di sana tampilnya apa, Mbak? Di sini sudah diresum kegiatan. Masih laporan hasil kegiatan, masih slide yang pertama. Coba dibagikan aja, Mas. Oh, iya, Mbak. Heeh. Iya, sebentar. Mbak. Iya. Iya, Oh, nomor berapa? Mungkin Mbak masih dikirim temanku, Mbak. Oke, Mas. bisa. Itu terusnya kan. Mohon maaf ya, Mbak. Sudah, Mbak, dikirim. Voice over topic. Mari ya, Mbak Mas, kita share screen kan dari sini. Oh, iya. Sudah. Resum. Diresum, Sudah? Mbak. Sudah muncul, Mbak? Iya, sudah. Sampai mana, Mbak? Resum. Resum. Next, Mbak Fir. Nah, Oke, silakan dilanjutkan, Mbak. ini untuk resum kegiatan di hari pertama itu kita diserah terimakan oleh Pak Saleh ke kepala IPE-nya. Di sana kita menjelaskan job desk kita selama magang di sana. Selanjutnya, Mbak. Next, Mbak. Hari kedua, belum. Ini yang yang dari B, Mbak. Yang B. B. Nah, Di sini kami mengamati dan mempelajari SOP pengoperasian dan pengajuan spare part. Kami mengamati cara membuat SPO pengoperasian tiap alat dan cara pengoperasian secara umum. Untuk SPO spare part ini alurnya ketika alat dilakukan perbaikan, yang membutuhkan spare part, maka user harus mengajukan pengajuan spare part ke bagian IPE untuk dilakukan penggantian spare part. Selanjutnya. Slide lanjut, Mbak. Next. Minta tolong next. Lalu kami mengamati dan mempelajari aplikasi inventaris alat medis di RSUD Sidoarjo. Jadi di Sidoarjo itu mereka IPE, instalasi pemeliharaan elektromedis. Mereka itu mempunyai aplikasi yang namanya SIMAS. Di dalam aplikasi SIMAS itu terdapat inventaris alat, pemeliharaan alat, dan perbaikan alat seperti yang telah dijelaskan di awal oleh Mas Alfani tadi. Nah ini nanti kan karena di Sibar belum ada, jadi kita masih manual, kita belum seperti di sana, jadi kita pencatatan inventaris, form-formnya masih manual. Next. ini sih Untuk kegiatan selanjutnya di sana kita juga praktek respon komplain yang diajukan dari ruangan kepada IPE. Contohnya seperti ini, pengecekan auto chart proyektor di poli eksekutif mata. Alurnya pertama, ruangan menelpon ke IPE karena ada alat auto chart proyektor yang tidak menyala. Setelah ada laporan, teman-teman IPE dan kami selaku karyawan magang menuju poli
eksekutif mata untuk melakukan pengecekan. Setelah dicek ternyata memang tidak menyala dan diganti oleh backup alat yang ada di IPE. Kemudian alat yang rusak tadi kami bawa ke IPE untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Seperti itu. Next. Selanjutnya ini sama seperti yang tadi, cuma ini alat ECG dan alat nebulizer. Alur pengecekannya juga sama, kegiatannya juga sama, tapi di sini ada penggantian part seperti yang ada di akhir kalimat. Dilakukan penggantian filter karena filter sudah sangat kotor seperti itu. Next. Ini yang selanjutnya mempelajari SPO perbaikan. Untuk SPO perbaikan, di sana sudah menggunakan aplikasi yang tadi sudah dijelaskan, sehingga ketika selesai perbaikan, untuk hasil laporannya diinput pada aplikasi. Dalam SPO tersebut, dapat kami terapkan di RSUD Sidoarjo Barat, tapi untuk pelaporan hasil perbaikan, sementara kita masih menggunakan form. Yang tadi sudah dijelaskan, semuanya masih menggunakan manual. Selama di sana, selama magang beberapa kali kami mengikuti teman-teman IPE untuk melakukan perbaikan. Caranya pun juga sesuai dengan SPO yang telah dibuat. Selanjutnya, sama. Ini juga mempelajari SPO pemeliharaan ini. Di sana sudah semuanya menggunakan aplikasi online. Jadi semuanya mulai dari penjadwalan, terus parameter-parameter apa saja yang harus dipelihara, yang harus dicek untuk dilakukan pemeliharaan, semua sudah tercantum dalam aplikasi SIMAS. Jadi sangat memudahkan untuk kami melakukan pekerjaan. Next. Untuk SPO kalibrasi atau pengujian dijelaskan bahwa kalibrasi alat medis dilakukan oleh pihak ketiga. Kalibrasi dilakukan minimal 1 tahun sekali sesuai dengan Permenkes nomor 54 tahun 2015. Sedangkan untuk pengujian bisa dilakukan oleh teman-teman IPE. Di sana bisa melakukan pengujian karena IPE memiliki alat kalibrasi internal, alat uji internal. Tapi tetap kalibrasi dilakukan oleh instansi luar yang bersertifikat. Untuk yang atom atau yang internal itu hanya sebagai pengujian. Contoh untuk tindakan pengujian itu tadi yang saat perbaikan ECG, Pak. Jadi kan ketika ada komplain dari user, dari perawat itu ada kendala di hasil cetak, hasil print sinyal ECG-nya itu. Lah, kita ke sana itu karena di RSUD Sidoarjo itu sudah punya kalibratornya, jadi bisa dilakukan pengujian sendiri. Setelah dicek dari printer, dari sistemnya, setelah dicek itu baru dilakukan pengujian yang menggunakan alat kalibrator tadi itu. Jadi kita tidak bisa memberikan stiker kalibrasi, tapi kita bisa menguji dengan alat yang sudah terukur. Kayak tadi contohnya ini Phantom ECG yang dipakai. Jadi dia itu kayak mengeluarkan sinyal yang kayak di sinyal jantung. Jadi kurang lebih untuk pengujian itu kita hanya sebatas menguji setelah kita lakukan tindakan perbaikan atau tindakan ganti spare part atau yang lain. Tapi untuk kalibrasi itu sudah di ranah dari teman-teman teknisi kalibrasi. Kayak misalnya kalau negeri itu BPFK, kalau swasta itu ada banyak macamnya kayak gitu. Jadi ada perbedaan dalam kalibrasi maupun pengujiannya. Next. Lanjut, Mbak. Next, Mbak. Ini pengenalan area kita, diajak untuk keliling RSUD, tempat-tempat ruang-ruangan di RSUD, seperti ICU, OK, instalasi radioterapi, ruang SWL, dan ruang HD. Terutama di instalasi radioterapi ini kami ditunjukkan beberapa alat, yaitu CT stimulator. Di sana itu CT stimulator yang digunakan untuk menandai bagian tubuh yang terdapat kanker sebelum dilakukan tindakan. Next.
Ini untuk inovasi RSUD Sidoarjo Barat. Yang untuk pelaksanaan yang bisa dilihat dari RSUD Sidoarjo, itu yang pasti yang nomor satu, yang paling utama itu di aplikasi. Jadi kita juga kayak prinsip paperless. Jadi aplikasi online tentang inventaris, jadwal pemeliharaan maupun laporan pekerjaan itu semuanya tertulis, tercatat di aplikasi. Jadi kalau kita terus-terusan pakai kertas, itu nanti lebih susah untuk kayak pembukuan atau mungkin direkapnya itu agak susah. Jadi kalau aplikasi online tentang inventaris, kalau inventaris selama ini kami agak mudah karena juga niru teman-teman juga itu pakai Google Form. Jadi itu cuma yang penting kita ngetik dari spesifikasi alat, data alatnya itu kayak meliputi dari nama, merek, tipe, serial number, terus tahun pembelian, nomor AKD atau AKL, itu kita bisa lakukan di Google Form. Cuma nanti ketika di jadwal pemeliharaan dan laporan pekerjaan itu kita belum bisa sampai situ karena ada aplikasi sendiri. Contohnya kalau di RSUD Sidoarjo tadi itu ada aplikasi yang namanya Simas. Nanti kita barangkali kita bisa mengajukan buat aplikasi ini. Jadi kita ada permintaan mungkin di teman-teman Prakom buat aplikasi ini yang lebih spesifik lagi. Ya seperti kayak Simas itu. Jadi jadwal pemeliharaannya kita sudah terjadwal dan juga ada notifikasi. Jadi ketika kita mungkin dari jadwalnya itu jadwal di minggu itu kita banyak kerjaan, tetap di notifikasi terus. Itu salah satu buat indikator mutu nanti. Jadi indikator mutu di pemeliharaannya nanti. Kemudian yang kedua ada tim inovasinya itu tim Sarpras atau tim teknis di Sarpras. Ini sebagai umum ya, bukan hanya di ATEM. Itu harus tersertifikasi pada bidang masing-masing. Jadi contohnya kalau di sini kan ada listrik, kemudian genset, ada lagi itu UPS, kemudian di teman-teman yang tanggung jawab di gas, itu semuanya harus tersertifikasi. Soalnya kalau kita hanya meraba dan diberikan kayak training dari vendor itu kurang. Sedangkan kalau misalnya kayak di genset itu lebih spesifikasi saat adanya pelatihan yang tersertifikasi. Jadi kalau kita nanti juga ada nanti pelatihan mengenai kalibrasi. Jadi kita meskipun kalibrasi dari luar, kita juga perlu pelatihan untuk kalibrasi alat. Seperti itu. Next. Ini poin 4, mengidentifikasi kekurangan dalam SPO, pedoman, alur, dan lain-lain sesuai dengan hasil kegiatan. Di sini kita di RSUD Sibar masih belum memiliki workshop untuk tepat ketika kita ada perbaikan alat. Ketika kita perbaikan alat itu di sini masih belum ada workshopnya. Ya seperti bengkel gitu. Terus belum memiliki gudang alat kesehatan. Ya sementara sekarang sih memang belum ada gudang khusus untuk alkesnya, tapi masih jadi satu dengan Sarpras yang lain. Terus belum adanya alat kalibrasi sebagai penunjang setelah perbaikan. Ya kita belum mempunyai kalibrator. Kalibrator ini fungsinya itu untuk mengetahui validasi sesuai hendaknya parameter yang disetting. Kayak standarnya itu sudah sesuai apa enggak setelah dilakukan perbaikan. Mungkin alatnya bisa digunakan, tapi apakah itu terstandar atau belum, kita belum tahu kalau belum diukur. Next. Usulan pelatihan selanjutnya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan. Yang pertama, pelatihan gas medis. Yang kedua, pelatihan manajemen pemeliharaan peralatan medik rumah sakit. Yang ketiga, pelatihan akreditasi rumah sakit. Yang keempat, pelatihan proteksi radiasi terhadap peralatan di ruang radiologi. Dan yang terakhir, pelatihan perbaikan peralatan medik. Ini semua kita butuhkan untuk menunjang pelayanan elektromedik yang ada di rumah sakit. Next. Rencana atau perbaikan menuju ke arah yang lebih baik di masing-masing unit kerja
Pertama, perlu adanya workshop yang kita gunakan untuk melakukan perbaikan alat medis dan sarana penunjang yang lain. Lalu perlu adanya gudang alat untuk menampung alat medis ketika menunggu pergantian spare part dan alat surplus yang lain. Yang ketiga, perlu pengadaan alat kalibrasi untuk kalibrasi internal dan uji fungsi setelah perbaikan. Next. Next. Selanjutnya, Apakah habis? ini foto ketika kami melakukan kunjungan atau pengenalan area di instalasi radioterapi. Ini di Sidoarjo membuka radioterapi tapi masih belum beroperasi. Oke, karena ini oke. Next. Ini kita sedang perbaikan ECG. Yang warna kuning ini kursornya kelihatan enggak, Mbak? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Halo? Ini perbaikan alat nebulizer yang tadi sudah dijelaskan, penggantian filter tadi. Next. Ini perbaikan auto chart proyektor di poli eksekutif mata. Next. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Mas, atas presentasinya bagus sekali. Ya. Oh ya Mbak Mas, untuk inovasinya ini nanti bisa ya dirincikan lagi untuk 5 tahun ke depan itu apa-apa saja inovasi-inovasi yang ingin dikembangkan Mbak Mas Atem ini. Terus kemudian dijadikan timeline dalam Excel, nanti bisa dikirim. Terus membuat daftar kebutuhan apa-apa saja yang ingin dipenuhi, seperti alatnya, inventarisnya, dan lain-lain, itu juga boleh. Lalu pelatihannya, apa-apa saja yang dibutuhkan teman-teman atlet sekalian, siapa-siapa saja yang ikut pelatihan, nama-nama pelatihannya apa saja, terus biayanya berapa, narasumbernya siapa, pokoknya dirincikan lagi ya Mbak Mas ya. Boleh tanya? Boleh. Kalau seumpama ada pelatihan mendadak, saya bahasakan mendadak, seumpama saya dapat share link untuk pelatihan tentang ke elektromedikan gitu, apa bisa kita langsung pull up ke SDM? Bisa langsung nanti atau ke diklat ya. Ditanyakan ke diklat dulu, nanti kita bantu follow up ke dokter Ari. Oh iya. Ya, boleh. Mbak, untuk yang timeline Excel tadi ada panduannya enggak Mbak? Atau mungkin contoh ya formatnya sudah itu? Yang 5 tahun ke depan tadi loh, timelinenya. Saya ingin membantu menjawab. Yang pertama terkait dengan jika ada pelatihan mendadak ya. Suaranya enggak kedengeran. Mbak. Tes. Halo, iya Mbak. Agak hilang Mbak suaranya Mbak. Nyebar suaranya Mbak. Iya, izin menjawab terkait dengan pertanyaan pelatihan yang mendadak. Itu sebenarnya untuk SOP dari Diklat sendiri, jika bidang mengajukan pelatihan itu disertai dengan KAK-nya. Jadi Mbak Mas bisa membuat KAK latar belakang pelatihannya apa, terus penyediaannya siapa, bisa. Atau misalkan kalau Sito mungkin mengirimkan brosurnya dulu. Untuk tahun ini kan memang di sini masih belum ada dana, jadi nanti bisa diajukan mungkin ke BKD, itu seperti itu. Lalu untuk yang rencana pelatihan 5 tahun, ini nanti saya kirim linknya. Jadi tidak hanya pelatihan. Jadi ini nanti diisinya itu dari inovasi pengembangan. Dari inovasi pengembangan itu dibutuhkan sumber daya manusia apa, dibutuhkan mungkin alkes atau non alkes apa, terus dibutuhkan mungkin dengan inovasi ini tuh butuh membangun sebuah gedung apa. Selain itu juga dibutuhkan dari inovasi ini tuh pelatihan yang harus didapat itu apa. Itu di timeline. Jadi inovasi ini akan dikerjakan di tahun berapa. Nanti habis ini linknya akan saya share di grup chat. Oh, iya.
Oke, Mbak. Baik, Mbak. Sudah, apa Mbak? Sampun, Kak? Dari kita sudah, Mbak. Sudah jelas, Mbak Mas. Nggih, Campur, sudah. nggih, campur. Sudah. Jadi kalau sudah jelas, boleh kita akhiri. Nggih. Sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa absen ya Mbak Mas ya. Nggih. Siap. Siap. Oke, saya stop recording.